Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas tentang konsep gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, sebuah benda bergerak jika posisinya berubah. Wah, ternyata nggak cuma makhluk hidup saja ya yang bisa bergerak. Benda mati juga bisa bergerak. Salah satu contohnya, ya biang lala. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan terbagi menjadi 3. 1. Gerak lurus. Gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Contohnya mobil yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tepat atau sumbu putar. Contohnya yaitu gerakan jarum jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Gerakan melingkar beraturan atau GMB, dan 2. Ada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang ketiga ada gerak parabola, dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya, gerak bola yang melambungkan ketika ditendang atau dilempar ke atas. Selanjutnya di sini kita bisa melihat contoh gerak lurus dan gerak parabola. Selanjutnya ada gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan ada 2. 1. Gerak semu. Gerak yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak atau ilusi. Contohnya ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak. Di mobil, kita seakan-akan melihat rumah, pohon, dan benda-benda di luar yang bergerak. Padahal sebenarnya mobil kita yang kendarailah yang bergerak. Selanjutnya, contoh lainnya kita melihat matahari dan benda-benda langit seakan bergerak mengitari bumi, padahal bumi yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Selanjutnya, yang kedua ada gerak relatif. Gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contohnya, ketika ada 2 yang posisinya berbeda, 2 orang yang posisinya berbeda nih. Misalnya, si Junang posisinya berada di dalam mobil dan Ana berada di luar mobil. Nah, kalau yang jadi titik acuannya itu Ana yang berada di luar, maka yang bergerak adalah Juna yang berada di dalam mobil. Sebaliknya, kalau yang jadi titik acuannya itu Juna yang ada di dalam mobil, berarti yang bergerak adalah Ana. Lalu di sini kita bisa melihat contoh gerak relatif. Setelah itu kita masuk di gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. Di dalam gerak benda berdasarkan sifat kecepatan itu terbagi menjadi 2. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya, seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan tetap. Lalu selanjutnya yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan yang biasa kita sebut dengan GLBB. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Contohnya yaitu seseorang yang mengendarai mobil pada jalan raya yang lurus, tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur, atau bisa bertambah cepat atau bisa bertambah lambat. Lalu di sini kita bisa melihat contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB dipercepat. Lalu di situ selanjutnya ada GLBB diperlambat. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang gerak benda? Materi gerak benda ini memang asik untuk dipelajari ya, apalagi contohnya banyak sekali ditemukan di sekitar kita yang tanpa kita sadari. Semoga video saya dapat bermanfaat. Sekian materi dari saya, sampai berjumpa di lain waktu. See you, dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.